5 saksi yang meringankan Peggy Setiawan dihadirkan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. 5 saksi diantaranya adalah Soeharsono selaku paman Egy, Dede Kurniawan teman Peggy, Liga Akbar, Agus alias Aceng, dan istrinya yang bernama Riana, pemilik rumah tempat Peggy bekerja. Saksi bernama Agus mengkonfirmasi bahwa Peggy bersama 7 pekerja lainnya berada di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Mereka menjadi kuli bangunan rumah yang proses pembangunannya dimulai Agustus 2016. Tetapi Agus tidak ingat apakah Peggy pernah meninggalkan proyek di akhir Agustus 2016 ketika pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Peggy, apakah secara fisik saudara mengetahui 8 orang ini wajah-wajahnya? Ya kalau di ini sekarang ya tahu itu Peggy ada. Oke. Ya. Yang saya mau katakan, apakah saudara pernah melihat Peggy di media televisi dan sebagainya, dan saudara pernah bertemu di rumah saudara pada saat membangun kan? Tahunya waktu membangun. Apakah pada saat di antara tanggal 25 Agustus sampai di bulan September Peggy berada atau bekerja di dalam pembangunan rumah saudara? Saya lupa lagi, Pak. Saudara lupa? Ya. Selain itu dalam sidang juga turut dihadirkan saksi ahli hukum pidana sebagai saksi meringankan Peggy. Sunandi Cahya menjawab pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan tentang ciri fisik Peggy dan DPO yang sempat dirilis Polda Jawa Barat. Namun Peggy Setiawan tidak sesuai dengan ciri fisik DPO yang dirilis oleh Polda Jabar. Ini bukan si A pelakunya, tapi si B. Nah, untuk meyakinkan saya bahwa pelakunya si B gimana? Nah, itu kan saya bilang dengan letter aja, dengan surat yang mulia. Jadi pemohon atau kuasanya tulis surat kepada penyidik. Pak, Bapak salah tangkap, Pak. Yang melakukan ini bukan si A. Nah, ini saksinya dengan lengkap diajukan saksi-saksi. Boleh di BAP saksi-saksinya bahwa itu bukan dia. Suhandi mengatakan jika hal itu terjadi, maka Polda Jawa Barat terindikasi salah tangkap. Kemudian hakim juga bertanya soal bagaimana cara meyakinkan hakim jika seseorang menjadi korban salah tangkap. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Alat bukti surat. Kami mampu membuktikan bahwa selama ini yang dikatakan Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan adalah tidak seperti demikian. Kemudian juga dari saksi, kami juga bisa membuktikan bahwa peristiwanya tanggal 27 Mei 2016, Peggy Setiawan berada di kota Bandung. Inti dari saksi yang kami ajukan itu. Karena ini berkaitan dengan penetapan tersangka, kemudian dalil kami adalah salah tangkap orang, makanya perlu Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, kembali digelar Selasa kemarin. Agenda sidang adalah pembacaan jawaban dari Polda Jabar atas surat permohonan dari Peggy Setiawan. Dalam jawaban tersebut, Polda Jabar menolak dalil yang disampaikan oleh tim Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jabar meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyebut jawaban Polda Jabar yang disampaikan di persidangan ini melantur. Mereka seharusnya melengkapi alat bukti itu. Apa yang disangkakan? Matinya Eki kan apa? Karena benda tumpul, seharusnya ada benda tumpul dicari. Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan? Itu baru saya bilang good. Dan mereka sangat tidak profesional. Saya berani mengatakan tidak profesional. Katanya waktu dia habis dari dibunuh itu kan dipeluk katanya sama Peggy Peron. Otomatis kan di baju itu ada darahnya ini, ada darahnya si Peggy, si Eki atau si Vina. Selanjutnya, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, pihak termohon atau Polda Jabar tidak mampu memberikan bukti yang valid terkait penangkapan Peggy. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan cara mendapatkan alat bukti tersebut prosedural. Sidang replik pra-peradilan Peggy Setiawan dimulai pada pukul 14 Selasa siang di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tim kuasa hukum sempat menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam sidang melantur. Dengan demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10.
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Tim kuasa hukum juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tidak sesuai dengan prosedur. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat membacakan tanggapan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang dimulai sejak pukul 9 Selasa pagi. Ada 3 poin utama yang dibacakan, sekaligus jadi bantahan atas gugatan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Poin utama adalah prosedur penetapan tersangka, penangkapan, serta proses penyidikan telah sesuai aturan dan diawasi langsung oleh Ditpropam Polri, Kompolnas, hingga Kapolda Jabar. Selain itu, Polda Jabar juga mengungkapkan banyaknya ketidaksesuaian kesaksian dari Peggy Setiawan dengan keterangan para saksi. Bahwasanya tadi sudah disampaikan replik dari pemohon, ada beberapa hal yang disampaikan terus kita jawab juga dan kita menolak secara keseluruhan dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon. Itu aja. Nah, kita besok agendanya yaitu pembuktian, menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon maupun termohon. Kalau yang dari pemohon itu ada 5 kalau nggak salah ya, sama 1 saksi ahli. Kalau yang dari kita 1 saja. Karena saksi-saksi itu yang kita sudah sampaikan di dalam jawaban semuanya, begitu. Semua bukti, kesaksian hingga petunjuk yang berhasil dikumpulkan penyidik mengarah pada sosok Peggy Setiawan, sekaligus penepis informasi berbeda yang beredar di media sosial. Keluarga dan kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina Cirebon, berharap agar Polda Jawa Barat mengeluarkan SP3 untuk pembebasan Peggy. Harapan ini disampaikan setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengembalikan berkas Peggy ke penyidik Polda Jawa Barat. Kejaksaan Tinggi menilai berkas belum lengkap terkait alat bukti dan fakta yang belum memenuhi unsur. Oleh karena itu, dengan alasan P18, kuasa hukum menilai bukti-bukti yang diajukan polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka masih lemah dan Peggy harus segera dibebaskan. Ya kan, legowonya polisi mengakui bahwa bukti-buktinya lemah, kemudian dia dengan sadar mengeluarkan SP3, Ibu rasa itu adalah kemenangan buat seluruh bangsa Indonesia dan juga pihak Polda atau institusi kepolisian akan sangat terhormat di mata masyarakat karena memang dia dengan tulus dan menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dan mengakui, meminta maaf kepada seluruh masyarakat. Mungkin masyarakat akan memaklumi dan akan mengacungkan jempol kepada Polda Jabar. Ya, saya sih alhamdulillah saya senang dengan itu. Juga dari dulu juga saya sudah ngomong karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu dan bukan anak saya pelakunya. Kemudian Ibu meyakini bahwa Peggy saat itu ada. Ya, Peggy saat itu juga lagi waktu kejadian tidak ada di tempat, Peggy lagi kerja di Bandung. Sebelumnya, penyidik Polda Jawa Barat telah menyerahkan berkas Peggy Setiawan dalam perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Namun, pihak Kejati Jawa Barat mengembalikan berkas itu ke penyidik karena dianggap tidak lengkap. Kejati Jawa Barat memberikan waktu 1 minggu kepada penyidik Polda Jawa Barat untuk melengkapi berkas-berkas tersebut. Cuma 1 berkas, Bu. Dari Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Dengan membentangkan spanduk dan sejumlah poster, puluhan warga dan keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan aksi protes yang digelar di sekitar Jalan Saladara, Karya Mulia, Kota Cirebon, Jawa Barat. Berbagai poster yang dibentangkan bertuliskan agar Pak RT Pasren diminta muncul dan menjelaskan fakta sebenarnya. Lantaran kesaksian Pak RT dianggap memberatkan para narapidana.
Warga juga menganggap para narapidana tidak bersalah dan segera membebaskannya. Selama ini para narapidana merupakan korban fitnah. Keluarga terpidana memohon kepada Bapak Polisi yang terhormat, kalau memang anak-anak kami, adik-adik kami, saudara kami tidak bersalah, bebaskanlah, keluarkanlah, kasihanilah mereka. Selain melakukan protes, warga juga berencana menggelar doa bersama di sekitar rumah tinggal Pak RT Abdul Pasren guna menuntut keadilan dan berharap para narapidana dibebaskan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainis melaporkan. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulya Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Sidang hari ini, Bu? Ya, mudah-mudahan lancar itu aja. Bukan hari Senin kan akan ada putusan, Ibu. Apakah harapan Ibu seperti apa? Ya, harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya Peggy cepat dibebaskan. Bu, kan sempat jenguk Peggy, Bu, gimana kondisi Peggy? Ya, alhamdulillah Peggy sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat ya. Kemarin apa yang dibicarakan Bu dengan Peggy? Ya biasa, hanya memberi support biar Peggy kuat, itu aja. Ada yang disampaikan Peggy kepada Ibu kemarin? Ya Peggy cuman mengucapkan terima kasih. Terima kasih aja gitu. Jadi kalau Peggy itu setiap hari Senin, Kamis ya Bu ya, itu rajin puasa. Bahkan terima kasih kami atas nama keluarga tim kuasa hukum kepada petugas kepolisian yang suka membantu Peggy memberikan sahur. Itu. Jadi kami sangat mengapresiasi dan terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Pak Polisi yang bertugas yang suka memberikan sahur Peggy. Terus yang paling utamanya mudah-mudahan karena ini sudah jelas dua keterangan ahli itu saling berkesesuaian, yaitu bahwa sebelum penetapan tersangka itu harus ada dua minimal alat bukti yang sah gitu ya. Sementara dua alat bukti yang didapat atau yang ada oleh di Polda Jabar itu didapatkan diantaranya setelah penetapan tersangka Peggy. Nah sehingga itu kan bertentangan dengan KUHP, terutama dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2014 seperti itu. Lalu yang paling utamanya lagi bahwa Peggy selama 2016 sampai 2024 itu belum pernah diundang secara patut oleh penyidik Polda Jabar, sehingga itu kan tidak boleh. Nah, jadi dari dua alasan hukum tersebut, majelis hakim menurut kami itu sangat layak untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan ini, bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan ini adalah cacat hukum atau cacat formil. Seperti itu, teman-teman. Intinya doakan seluruh warga Indonesia, mudah-mudahan ada keadilan. Jangan sampai ketidakadilan ini menimpa kepada keluarga kita nanti ke depannya. Seperti itu. Terima kasih ya, teman-teman. Terima kasih. Harapannya sudah digelar. Polda. Tunggu aja bang. Maaf. Kita ketemu Mas Henry. Opsinya ya. Pagi Pak. Boleh Pak, sedikit Pak. Bang, terkait dengan sidang pagi ini Bang. Kesimpulan Pak. Apa ya? Untuk sidang hari ini kan hari kedua terakhir ya. Jadi pembacaan penyampaian kesimpulan. Jadi nanti kita lihat petunjuk hakim apakah mau dibacakan atau cukup diserahkan saja. Jadi pada hakikatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon ya, mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Itu aja. Bang, mungkin sedikit jadi dasar penolakan dari pengacara Bang. Gimana? Dasar poin-poin penolakan dari dalil dari poin-poin. Oh ya, nanti kita sampaikan di dalam aja.
berarti nanti kesimpulannya akan dibacakan juga? Nanti terserah Pak Hakim seperti apa. Kalau dari pihak Polda sendiri mengharapkan dibacakan atau menyerahkan saja Pak? Diserahkan aja. Biasanya itu diserahkan masing-masing. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Apa Bu? Ya, mohon doanya. Nyambut. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Memang sudah disiapkan seluruhnya oleh pihak termohon dalam hal ini Polda Jawa Barat yang nanti akan diserahkan ke Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dan memang tadi dikatakan oleh Kombes Pol Nur Hadi Handayani bahwa pada dasarnya dalam pra-peradilan dokumen kesimpulan ini hanya diserahkan saja ke Hakim Eman Sulaiman dan tidak dibacakan. Namun kita masih menunggu apakah Hakim Eman Sulaiman akan memerintahkan atau akan memutuskan bahwa kesimpulan ini akan dibacakan atau tidak. Kita nantikan sama-sama, Aulia. Tadi juga Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwa memang pihaknya masih meyakini betul bahwa prosedur penetapan tersangka dan juga sejumlah alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian sudah sah untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya juga tadi ibunda atau keluarga dari Peggy Setiawan juga sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung. Di mana tadi kami melihat ada ibu dari Peggy Setiawan, kemudian juga adiknya ini sudah hadir ke Pengadilan Negeri Bandung untuk memantau atau mengikuti jalannya persidangan pra-peradilan pada hari ini, Aulia. Tadi disampaikan oleh Ibu Kartini selaku ibu dari Peggy Setiawan mengatakan bahwa ia sempat menceritakan memang dalam seminggu ini ia sempat bertemu atau menjenguk Peggy Setiawan dan melakukan perbincangan sedikit dengan Peggy Setiawan seperti misalnya menanyakan kabar dan lain sebagainya. Peggy Setiawan juga menyampaikan kepada ibundanya, melalui ibundanya ia menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat yang memang hingga saat ini masih mengawal kasus pra-peradilan Peggy Setiawan ini. Dan juga tadi ibu dari Peggy Setiawan juga sempat mengatakan bahwa dalam akhir-akhir ini Peggy Setiawan juga rajin untuk berpuasa Senin Kamis. Dan kita nantikan, Aulia, bagaimana jalannya agenda kesimpulan pada hari ini. Nantinya akan diserahkan oleh kedua belah pihak kepada majelis hakim. Aulia, kembali ke Anda. Kita akan pantau bersama-sama nanti bagaimana jalannya sidang lanjutan pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Tapi sebelumnya kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetap bersama Breaking News. Tim kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Bareskrim Polri Selasa siang. Mereka melaporkan Ketua RT 02 Karya Mulia Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Abdul Pasren. Abdul Pasren diduga memberikan keterangan palsu saat diperiksa polisi maupun saat hadir sebagai saksi di persidangan, sehingga memberatkan kelima terpidana. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan. Yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja.
siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya? Abdul Pasren disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki. 5 terpidana, Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi, mengaku tidak berada di TKP di malam tewasnya Vina dan Eki. Kelimanya justru tengah menginap di rumah sang ketua RT, Abdul Pasren. Namun saat diperiksa polisi maupun di persidangan, Abdul Pasren menyangkal hal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui keberadaan kelima terpidana di malam kejadian. Warga kemudian mengusir Abdul Pasren dari rumahnya lantaran dinilai memberi keterangan tidak sesuai fakta. Itu tuh ngomongnya sih udah diusir gitu sama warga situ tuh, gitu. Tapi saya kan denger aja, saya nggak ikutan. Pas saya di rumah kan ngalamin sakit sendiri. Itu kapan diusirnya Bu katanya? Pokoknya lagi tahun 2016-an loh. Ya di saksi dia kan. Kesaksiannya gitu, iya, memberatkan gitu. Iya. Itu satu keluarga atau Pak RT-nya aja yang minta diusir? Ya nggak tahu Pak, seperti itunya sih. Dengar anak-anak pada ngomong aja udah tak usir kayak gitu. Kini keberadaan Abdul Pasren masih menjadi misteri. Ia menghilang dan sulit ditemui. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli dalam perkara ini. Sebagai ahli dalam perkara ini. Akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan. Menurut ilmu pengetahuan saya. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebenar-benarnya. Ada pemohon mau melihat CV dan surat tugas dari ahli, silakan. Warga korban berteriak histeris saat melihat 2 pelaku pembunuhan seorang mertua. Sidang pra-peradilan nomor 10 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, para pemohon dan pemohon sudah lengkap. Acara hari ini adalah kesimpulan sudah siap. Kesimpulannya. Dari termohon sudah siap? Silakan diserahkan. Pemohon soft copy surat, replik, dan kesimpulan ya. Oke, terima kasih. Silakan bisa. Ya, kesimpulan sudah saya terima dari kedua belah pihak. Acara selanjutnya adalah putusan ya. Sebelum saya menutup sidang, boleh nggak saya meminta review dari pemohon dan termohon terkait persidangan saya dari awal sampai hari ini. Apakah dilakukan, saya memimpin sidang ini dilakukan dengan baik, fair, atau tidak? Silakan dari pemohon. Untuk kebaikan saya ke depannya ya. Tidak ada untuk apa-apa. Terima kasih Yang Mulia. Bahwa kami selaku pihak pemohon menilai sejak awal persidangan ini Yang Mulia memimpin jalannya persidangan ini secara arif dan bijaksana. Betul-betul memberikan kedua belah pihak kesempatan yang cukup untuk menggali seluruh pertanyaan dan memberikan kami selaku pemohon, kami begitu juga selaku termohon yang kami amatin baik bukti surat, adapun keterlambatan bukti surat tetap yang mulia masih memberikan itu kesempatan untuk kami sampaikan. Kira-kira penilaian kami adalah 1
sampai saat ini kami menilai bahwa Yang Mulia betul-betul adil dalam memimpin jalannya persidangan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dari termohon silakan. Kalau ada kritikan atau apa jangan ragu ya untuk kebaikan. Kalau untuk kebaikan saya terima. Siap. Silakan. Mohon izin Yang Mulia. Kami hanya memberikan sedikit masukan bahwasanya di dalam persidangan yang kemarin Yang Mulia pimpin ini kita rasakan juga cukup sangat bagus ya, mulai dari Yang Mulia memberikan kesempatan hak-haknya kepada pemohon maupun termohon. Kemudian sedikit saran untuk apabila kedua belah pihak pemohon maupun termohon sekiranya ada sedikit dalam komunikasi yang kurang pas, mungkin Bapak langsung di-cut saja, langsung di-cut atau mungkin langsung diambil alih Bapak biar tidak terjadi debatable antara kedua belah pihak. Kami juga terima kasih kepada Yang Mulia telah memberikan kesempatan kepada pihak termohon kegiatan ini berjalan dengan baik, ya, mulai dari awal maupun sampai akhir. Semoga yang menjadi keputusan Pak Hakim atau Yang Mulia bisa dirasa dapat seadil-adilnya. Mungkin itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih ya atas kepercayaan dari kedua belah pihak. Kepercayaan. Iya, boleh. Ada yang mau disampaikan lagi? Boleh, kami memohon. Mohon izin Yang Mulia, kami memohon kepada Majelis Hakim, kami mohon memutus dengan Arif dari Jabsana sesuai fakta yang ada. Terima kasih. Oke, itu ya. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua belah pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun, saya abaikan kalaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk pemohon, bukan juga terbaik untuk termohon, tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ya. Amin. Oke, udah. Kita agendakan untuk putusan hari Senin tanggal 8 jam 9. Insya Allah doakan saya biar bisa memutus dengan baik. Sudah didoakan, saya bisa sehat ya. Sehat ya, seperti itu. Kalau ada yang bilang, oh hakim masuk angin. Kalau dalam tanda petik tidak ada. Kalau sebenarnya memang tadi aja saya minum tolak angin. Dalam tanda petik tidak ada ya. Oke ya, begitu ya. Kita ketemu lagi hari Senin jam 9 acaranya putusan. Sidang saya dan nyatakan tutup. Recording stopped. Kemarin serat lagi. Dari kedua belah pihak. Tadi dari pihak pemohon dan juga pihak termohon tadi sudah memberikan kesimpulan mereka masing-masing dan sudah dibacakan oleh Hakim Eman Sulaiman. Dan tadi juga
Hakim Eman Sulaiman sudah menyampaikan bahwa kepercayaan dari kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemohon maupun pihak termohon ini tidak akan disalahgunakan. Dalil yang disampaikan oleh para pemohon tentunya setelah kita kaji semuanya ya untuk kami tolak begitu ya. Ada berapa disampaikan kembali Pak dari Bapak? Boleh sedikit. Totalnya ada berapa? 12 halaman. Kalau kesimpulan kan sedikit aja, nggak terlalu banyak-banyak. Kalau secara garis besar seperti apa sih Pak kesimpulan dari ya apa yang menjadi bukti-bukti kemarin yang telah disampaikan itu masalah penetapan tersangka kepada pemohon, ya kami sudah menyatakan bahwa itu sudah sah menurut hukum. Pak, sedikit Pak, 5 hari persidangan menurut Polda Jabar bagaimana Pak jalannya persidangan dan juga hakim sendiri penilaian dari Polda Jabar bagaimana? Sangat bagus. Hakim dalam posisi ini netral. Begitu ya. Gitu aja. Intinya menolak? Ya, menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Terima kasih Pak. Boleh Pak Marwan, Pak. Tunggu. Masih lagi Pak. Jangan Pak. Jadi gimana Pak barusan kesimpulan yang diberikan dari pihak Peggy Setiawan, apa saja garis besar yang disebutkan Pak dalam berkas kesimpulan? Kalau kesimpulan kami to the point aja. Kami minta agar tersangkanya Peggy Setiawan digugurkan. Sebab sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keterangan ahli, memang harus digugurkan dan dibebaskan. Intinya sana. Kalau dari jumlah berkas ada berapa halaman mungkin Pak yang diperiksa? Ini kami tadi. Jadi kurang 30 bulan lah. 30-an. Ya. Mungkin poin-poinnya. Apa ya itu? Poinnya itu aja. Intinya Peggy Setiawan dibebaskan karena yang ditangkap itu adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Peron. DPO itu adalah Peggy Peron. Dan proses penangkapannya tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan peraturan Kabar Reskrim. Dan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kawan-kawan perlu juga saya tambahkan apa yang disampaikan oleh rekan saya, bahwa melihat perkara pra-peradilan ini dari awal, sebenarnya yang perlu kami tanggapin bahwa perkara pra-peradilan ini sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Karena kenapa? Dalam permohonan kami yang kami ajukan itu hanya terbatas pada penetapan tersangka yang berkaitan dengan salahnya ditangkapnya klien kami Peggy Setiawan. Artinya apa? Seharusnya ketika masuk dalam fakta persidangan atau dalam pembuktian, perdebatan kami selaku pemohon dengan termohon, itu kita sama-sama menguji bukti. Apakah Peggy Setiawan adalah Peggy Peron atau Peggy Setiawan bukan Peggy Peron? Kalau kami dari pihak pemohon mengatakan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron, seharusnya dari pihak termohon mengatakan Peggy Setiawan adalah Peggy Peron, mereka tunjukkan buktinya. Tapi ternyata kami menunjukkan bukti kami bahwa Peggy Setiawan adalah bukan Peggy Peron berdasarkan keterangan saksi yang kami hadirkan. Itu sudah menegaskan sangat jelas di hari kejadian Peggy Setiawan berada di kota Bandung ini. Tapi yang kami sayangkan dari pihak termohon sama sekali tidak mampu menunjukkan bukti tersebut. Yang mereka sampaikan adalah putusan pengadilan 8 narapidana, permohonan gerasi. Kalau kita maknai ini semua, bukti surat yang diajukan oleh pihak termohon, ya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Peggy Setiawan. Yang ada kaitannya dengan Peggy Peron. Di sini cluenya adalah apakah Peggy Setiawan adalah merupakan Peggy Peron? Kami katakan bukan. Harusnya itu yang mampu dibuktikan oleh pihak termohon. Tapi faktanya sampai persidangan selesai, dalam agenda pembuktian tidak mampu dibuktikan. Makanya sejak awal dugaan kami bahwa pihak kepolisian tidak mampu membuktikan 2 alat bukti, ternyata faktanya ini benar, tidak mampu dibuktikan. Makanya sangat beralasan ketika Hakim Tunggal memutus permohonan kami dengan putusan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang selanjutnya kemudian membebaskan Peggy Setiawan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat. Kira-kira demikian.
Intinya gini kawan-kawan, intinya dari Polda tidak bisa menunjukkan kepada kami kalau Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan, sebab klien kami adalah Peggy Setiawan. Itu aja intinya ya. Oke. Makasih ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya Mas. Ya, makasih Bang Marwan. Ya baik, tadi pemirsa kita sudah melihat ke komentar dari kedua pihak. Yang pertama yaitu dari Kabid Kompolda Jawa Barat yaitu Kombes Nur Hadi yang mengatakan tetap yakin bahwa memang tersangka dari kasus ini adalah Peggy Setiawan. Sedangkan tadi juga kita sudah melihat atau mendengar bersama-sama bagaimana statement dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang diwakili oleh Insang, di mana ia mengatakan bahwa status tersangka atau kesimpulannya meminta bahwa status tersangka Peggy Setiawan ini digugurkan karena memang menurut kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri, Polda Jawa Barat ini tidak bisa menunjukkan bahwa Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron atau DPO kasus Vina Eki pada tahun 2016. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi pasca penutupan sidang pada hari ini, kita telah tersambung dengan rekan Faisal Rinaldi di Pengadilan Negeri Bandung. Faisal, bagaimana kondisi saat ini di sana? Ya Aulia dan juga pemirsa, sidang dengan agenda kesimpulan memang sudah selesai saat ini. Di mana pihak dari kedua belah pihak, yakni pemohon dan juga termohon, sudah menyerahkan kesimpulan-kesimpulan yang sudah dibuat oleh pihak masing-masing ke Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Dan tadi sebelum persidangan ditutup, Hakim Tunggal Eman Sulaiman sempat bertanya atau menanyakan kepada kedua belah pihak bagaimana tanggapannya terkait jalannya persidangan yang sudah diadakan atau sudah dijalani selama 5 hari ini. Dan juga Hakim Tunggal Eman Sulaiman sempat menanyakan ke kedua belah pihak bagaimana sikapnya atau sikap Hakim Tunggal Eman Sulaiman selama memimpin jalannya persidangan. Tadi untuk kesempatan awal yang disampaikan oleh tim dari pemohon atau dalam hal ini kubu Peggy Setiawan memang menyatakan bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman selama memimpin jalannya persidangan kurang lebih sudah 5 hari ini bersikap arif, kemudian adil dan juga bijaksana. Di mana Hakim Tunggal Eman Sulaiman memang menurut pihak dari Peggy Setiawan memberikan kesempatan yang bagus untuk kedua belah pihak dalam menyampaikan berbagai keterangannya selama 5 hari persidangan ini berlangsung. Nah, kemudian dari pihak termohon sendiri atau pihak Polda Jawa Barat tadi juga menyampaikan sejumlah keterangannya kepada majelis hakim terkait bagaimana sikap dari majelis hakim atau Hakim Tunggal Eman Sulaiman selama memimpin persidangan. Nah, sama halnya dengan pihak pemohon, pihak termohon tadi atau dari Polda Jawa Barat juga menyampaikan bahwa Hakim Tunggal Eman Sulaiman memimpin jalannya persidangan ini secara bijaksana, juga memberikan kesempatan yang baik atau hak-hak dari kesempatan dari kedua belah pihak, baik itu dari pemohon dan juga termohon ketika menyampaikan berbagai keterangan dan juga memberikan pertanyaan di persidangan selama 5 hari terakhir ini. Kemudian pihak dari Polda Jawa Barat selaku termohon juga tadi sempat menyampaikan saran ke Hakim Tunggal Eman Sulaiman untuk membatasi atau memisahkan jika memang terjadi perdebatan selama persidangan berlangsung. Aulia dan juga pemirsa, tadi pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan atau tim hukum Peggy Setiawan selaku pemohon saat persidangan berakhir tadi ketika keluar dari ruang persidangan memang menyampaikan kesimpulan-kesimpulan yang dibuatnya selama pra-peradilan yang sudah berjalan kurang lebih 5 hari ini. Di mana hingga saat ini atau dalam kesimpulan tersebut dipastikan atau disampaikan ke Hakim Tunggal Eman Sulaiman bahwa pihak dari Peggy Setiawan masih meyakini dalam hal ini pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat melakukan salah tangkap dan juga meyakini betul bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron yang dicari-cari oleh pihak kepolisian yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Dalam kesimpulan tersebut juga Aulia dikatakan oleh pihak dari Peggy Setiawan selaku kuasa hukumnya tadi mengatakan bahwa pihaknya juga masih meyakini bahwa sejumlah alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian tidak bisa dibuktikan di dalam agenda
pra peradilan ini. Karena menurut pihak dari Peggy Setiawan memang dalam pembuktiannya pihak dari Polda Jawa Barat tidak menghadirkan satu orang pun saksi fakta, melainkan hanya satu ahli pidana saja. Dan ini yang membuat pihak dari Peggy Setiawan meyakini bahwa alat bukti yang dimiliki oleh Polda Jawa Barat tidak cukup atau tidak dapat dibuktikan untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Dan pihak dari Peggy Setiawan juga masih meyakini betul bahwa nanti dalam putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada Senin 8 Juli 2024 mendatang, bahwa pihaknya masih meyakini bahwa Hakim Eman Sulaiman akan menerima permohonan atau gugatan pra peradilan ini kepada pihak Peggy Setiawan, dan juga menyatakan bahwa prosedur penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat tidak sah atau batal dilakukan, dan akan membebaskan Peggy Setiawan dalam atau dari status tersangkanya yang sudah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat. Aulia dan juga pemirsa, untuk 5 hari belakangan ini atau 5 hari terakhir yang sudah dijalani agenda persidangan dari hari Senin 1 Juli 2024 kemarin, kami review sedikit Aulia, bahwa untuk agenda pra peradilan ini memang pada dasarnya adalah untuk membuktikan prosedur penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ini sah atau tidak oleh pihak Polda Jawa Barat. Nah, ini yang memang menjadi poin pra peradilan ini yang akan dibuktikan dalam pra peradilan ini. Apakah memang betul pihak kepolisian ini salah tangkap, atau justru memang pihak kepolisian ini bisa membuktikan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan Peggy alias Peron yang dicari-carinya, yang merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki yang terjadi pada 2016 lalu. Memang persidangan ini sudah berjalan dengan agenda, ada berbagai agenda yang sudah dijalani, seperti misalnya pembacaan surat permohonan atau pembacaan gugatan pra peradilan yang dilangsungkan pada Senin 1 Juli kurang lebih 4 hari lalu. Kemudian dilanjutkan pada Selasanya dengan pembacaan jawaban dari pihak termohon atau dalam hal ini Polda Jawa Barat, dan dilanjutkan dengan replik, kemudian duplik, dan juga sejumlah agenda pembuktian yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung pada agenda-agenda sebelumnya. Dan kita akan menunggu putusan yang akan dibacakan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada 8 Juli 2024 atau tepatnya pada Senin nanti. Aulia. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi atas informasinya terkait dengan sidang pra peradilan lanjutan dari Peggy Setiawan. Dan pemirsa, selanjutnya kuasa hukum Peggy Setiawan menyayangkan Polda Jawa Barat yang tidak menghadirkan saksi fakta dalam sidang pra peradilan kali ini. Perlu kami tegaskan bahwa sampai sidang kemarin